Saya kira itu dipersilakan Pak Bambang kalau masih ada ini nanti sampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota DPR Komisi 7 yang menghadiri, Pak Moreno serta kawan-kawan yang standby di Zoom meeting, kemudian juga tentunya para pelaku asosiasi, ada asosiasi eksportir dan juga asosiasi impor industri daripada Timah Indonesia. Pimpinan, saya pikir kita membahas Timah ini sudah dari beberapa waktu yang lalu dan kemudian hari ini saya pikir merupakan satu kesempatan yang sangat baik bagi kawan-kawan pelaku pertimahan untuk menyampaikan unek-unek dan aspirasi. Tadi kita sudah mendengar penyampaian dari baik dari ketum IT maupun ketum IT. Saya pikir pimpinan memang kita harus memberikan masukan yang berimbang kepada pemerintah tentang persoalan pemahaman. Ini persoalan hilirisasi dan industrialisasi aja kita belum sepakat ini, ya kan, beda pemahaman. Jadi saya garis bawahi, di sektor pertimahan hari ini kita tidak lagi bicara persoalan hilirisasi seperti biasa, tetapi kita sudah bicara kepada persoalan produk turunan. Kita sudah bicara tentang bagaimana pengembangan penambahan nilai tambah daripada nilai pertimahan itu sendiri, dari ingot dan sebagainya. Cuma kan pemahaman ini berbeda. Di sektor pemerintahan, saya tidak tahu ya yang memberikan masukan kepada Presiden seperti apa. Ini seolah-olah apa yang ada di pertimahan ini sangat belum maju dibandingkan mineral lain. Saya capek juga kalau kita harus terus-menerus berulang-ulang membandingkan dengan mineral yang lain. Tetapi yang jelas, semangat daripada pemerintah, daripada Pak Jokowi sebetulnya, dengan ancaman-ancaman yang disampaikan misalkan menyetop ekspor dan sebagainya, sebetulnya kan ini ingin bagaimana menciptakan satu industri, ya kan? Karena harapannya adalah bagaimana kita ingin memberdayakan sumber daya alam kita sehingga memberikan nilai tambah. Poinnya seperti itu. Tapi kan dengan situasi yang kita hadapi di tahun 2023, ya kan, yang katanya akan gelap, justru dengan menyetop ekspor tanpa satu mitigasi yang jelas, yang tadi penyampaian dari kawan-kawan pun kayaknya masih jauh lah api dari panggangan, nggak akan matang itu barang, karena akan menimbulkan persoalan-persoalan baru. Nah, oleh karena itu saya pikir pada kesimpulan rapat kita harus putuskan lah, kita harus memberikan satu kesimpulan bagaimana kita memberikan satu masukan kepada pemerintah. Persoalan hilirisasi yang dimaksudnya yang seperti apa? Ketika ingin membangun produk-produk turunan yang seperti apa? Data yang diberikan oleh Asosiasi Industri kepada kami yang kami peroleh, tahun 2021 itu ada 15 item produk turunan yang terkait dengan timah itu diimpor. Saya ulangi, diimpor ke Indonesia, ya kan? Dan itu tanpa suatu bea. Tarif yang membebani cuma 1% dibandingkan misalkan yang sering saya sampaikan, PPN aja sudah 11%. Jadi sampai kapanpun bolak-balik saya dengar katanya Kementerian SDM bikin panja timah. Itu apa yang mau dibahas? Bukan itu permasalahannya, bukan di hulunya. Persoalan ini di persoalan regulasinya. Bagaimana menstimulasi adanya terbentuknya investasi. Jadi kalau selama problem itu tidak pernah diselesaikan, nggak akan bisa. Jadi problem masalahnya itu bukan di Kementerian SDM. Kementerian itu di hulu. Kementerian BKPM, Kemenko Marifest, itu yang harus bertanggung jawab. Poinnya seperti itu. Kalau enggak berulang-ulang kali kita akan bahas ini, nggak ada guna. Barangnya di hilir kok bahasnya di hulu. Kan seperti itu. Jadi SDM ini, kayak Menteri SDM saya baca beberapa tahun yang lalu di CNBC dan Bisnis Indonesia. Dia ngomong ini begini, nggak paham. Masa dia bilang ingot itu adalah raw material. Itu barang intermediate. Nah inilah akibat kalau orang hulu bicara masalah hilir, kan seperti itu. Nah ini pimpinan intinya begini. Ini barang karena regulator nggak ngerti apa yang diatur. Itu poinnya. Regulator nggak ngerti apa yang diatur. Nah, sementara yang harusnya bertanggung jawab mengatur, nggak tahu juga mau ngapain. Karena kenapa? Tidak paham persoalan-persoalan di lapangan.
Nah, sekali lagi saya ulangin, Kemenko Marifest dengan timnya, kemudian Kementerian BKPM, ini harusnya yang ngundang lah para pelaku-pelaku itu seperti apa. Ini gimana ya caranya biar kita menstimulasi? Kan seperti itu, bukan dengan nakut-nakutin. Karena kenapa? Nggak tahu mau ngapain. Sementara persoalan pencatuan IUP 2078 belum clear sampai sekarang. Kan begitu. Nah, ini yang saya bilang, kalau enggak ya kita akan terus seperti ini, bolak-balik, nggak akan selesai masalahnya. Sementara kepastian berusaha tidak tercapai. Itu poinnya. Ya, saya pikir tidak perlu juga kita melebar persoalan kepada tata niaga dan sebagainya, tetapi intinya pada hari ini pimpinan, saya pikir pada kesimpulan kita mesti memberikan masukan bahwa pemerintah jikapun ingin melakukan penyetopan itu dengan mitigasi yang jelas, ya. Dan tidak pada hari ini tidak serta-merta tiba-tiba shutdown, itu nggak bisa. Saya sampaikan bagaimanapun juga Bangka Belitung tergantung kepada sektor pertimahan. 30% itu produk domestik bruto regional itu bersumberkan dari sektor pertimahan. Dan oleh karena itu ini untuk dan atas nama masyarakat Bangka Belitung kami berharap pemerintah pusat tidak sembrono untuk serta-merta menghentikan rencana ekspor daripada timah. Saya pikir demikian pimpinan. Biasanya pantun. Sungguhlah semak padang ilalang, bahkan habis ditebas bersih. Omongan saya tak perlu panjang, saya iri sekian dan terima kasih. Luar biasa.